Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot pemirsa. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama Kapolri. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Kezia Netania dan juru kamera Anissa Hakim. Langsung saja kita sapa Kezia, apa yang disampaikan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR hari ini? Ya, dalam rapat kerja hari ini memang Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan sejumlah hal dan di antaranya ada dua isu penting yang memang saat ini sedang marak dalam pembahasan di pemerintahan maupun di lembaga parlemen. Salah satunya terkait dengan narkoba dan yang kedua adalah terkait dengan terorisme, khususnya terorisme dalam bentuk cyber atau cyber terrorism. Memang ini merupakan kedatangan Kapolri kedua ke DPR dalam satu kali masa sidang dan ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Ini dilakukan mengingat dari DPR sendiri menyatakan bahwa peran kepolisian saat ini memang sedang genting atau sedang penting mengingat banyaknya isu-isu yang berkembang berkaitan dengan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan negara, salah satunya terkait dengan terorisme dan tentang narkotika. Untuk kasus narkoba sendiri dari kepolisian menyatakan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga Juni 2017, kepolisian sudah mengungkap 109.000 kasus narkoba dengan 137.000 tersangka dan ini merupakan kasus yang cukup besar dan bahkan dari tahanan kepolisian sendiri dari tahanan kepolisian sebagian besar tahanan merupakan tahanan dari kasus narkoba dan ini merupakan masalah negara yang cukup besar dan perlu mendapatkan tindak lanjut yang cepat dan dari dua kasus terakhir yaitu terkait dengan kasus penangkapan 1 ton sabu di kawasan Anyer, ini juga merupakan salah satu bukti bahwa narkoba di Indonesia sudah menjadi sasaran dari pihak internasional. Seperti yang kita ketahui, ada penyelundupan 1 ton sabu dari Tiongkok yang diselundupkan oleh 4 tersangka dari Taiwan. Dan saat ini dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa sudah melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan kasus 1 ton sabu ini karena yang perlu diselidiki adalah terkait dengan apakah ini merupakan yang pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah ada kejadian sebelumnya. Yang menarik dari kasus ini dipaparkan oleh Tito Karnavian karena penyelundupan ini dilakukan secara terang-terangan di tengah perkotaan dan bukan di daerah pinggiran. Jika ini dilakukan di daerah pinggiran mungkin tidak mudah terlacak, akan tetapi karena ini dilakukan di tengah kota, khususnya di kawasan Anyer, dan melalui sejumlah perairan besar seperti Laut Cina Selatan, Karimata, dan Selat Jawa, ini seharusnya merupakan kasus yang besar dan mudah terlacak, akan tetapi baru terlacak dalam kasus yang kali ini. Sehingga dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa ini perlu diselidiki lebih lanjut apakah ini merupakan yang pertama kalinya atau sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan yang kedua, kasus besar terkait dengan narkotika yang diselidiki oleh pihak kepolisian adalah penangkapan 1,8 ton ganja di Kabupaten Pidi. Dan ini merupakan kasus besar juga dan Tito Karnavian menyatakan bahwa ini merupakan sebuah amanat bagi kepolisian untuk terus melakukan pelacakan terhadap sejumlah kasus serupa. Dan dari Tito Karnavian menyatakan bahwa untuk memperlancar atau memperbaiki tugas kepolisian, dari pihak kepolisian sudah menyediakan reward atau hadiah bagi pihak-pihak kepolisian seperti dari tim Satgas Merah Putih untuk mereka performanya dapat lebih maksimal. Yang kedua yang dibahas oleh Tito Karnavian dalam pertemuan atau rapat kerja dengan DPR hari ini adalah terkait dengan kasus terorisme, khususnya terorisme dalam dunia maya atau cyber. Tadi Tito memaparkan bahwa terkait dengan penutupan dari media sosial Telegram, ini disebabkan oleh dari pihak kepolisian sudah menyelidiki bahwa selama 2 tahun terakhir Telegram dipakai untuk 17 kasus terorisme, salah satunya adalah terkait dengan komunikasi dari para pelaku bom-bom Tamrin. Nah ini disebabkan karena Telegram tidak seperti telepon atau handphone biasa yang bisa dilacak dan disadap. Karena setelah diselidiki bahwa Telegram ini tidak bisa disadap karena mereka bisa membuat super grup hingga mencapai 10.000 anggota tanpa ketahuan adminnya. Selain itu juga dari Telegram sendiri menurut Tito Karnavian tidak dapat dilacak nomor handphone dari para anggota dan hanya bisa diketahui melalui username. Nah ini Tito Karnavian menyatakan bahwa masalah media sosial Telegram maupun masalah-masalah terorisme dan radikalisme lewat media sosial ini merupakan masalah yang terkait dengan keamanan negara karena sebelumnya Tito Karnavian
maksud kami kepolisian sempat menyatakan bahwa mereka telah menghubungi pihak Telegram untuk mereka dapat memperoleh akses terkait dengan username dan nomor telepon dari Telegram yang selama ini dimanfaatkan oleh teroris karena tidak dapat disadap. Akan tetapi dari pihak Telegram tidak memberikan kepastian sehingga dilakukan penutupan. Untuk saat ini sendiri dari Menkominfo menyatakan bahwa Telegram telah menjalin komunikasi dengan pihak Menkominfo sehingga diharapkan ke depannya dari pihak Telegram dapat memberikan akses kepada pihak kepolisian agar tindak penyelidikan terhadap terorisme lewat media sosial dapat dimaksimalkan. Untuk terkait dengan masalah cyber terorisme ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka telah memperkuat bidang cyber dalam kepolisian. Salah satunya adalah di bagian humas, yaitu Karo Multimedia telah dibentuk untuk melakukan tugas patroli internet, netralisasi, dan klarifikasi. Selain itu juga di bagian di Reskrimum atau di Reskrimsus ini telah dibentuk sebuah badan khusus yang dipergunakan untuk melakukan counter terhadap berita-berita hoaks dan terorisme serta radikalisme yang tersebar lewat media sosial. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Kapolri Tito Karnavian. Adalah bagaimana kita bisa memperkuat kekuatan cyber kita, mengawasi aktivitas di dunia maya. Kemudian setelah itu melakukan langkah-langkah untuk menekan sistem komunikasi mereka dan kemudian untuk mencegah supaya kita melakukan counter di dunia maya juga. Ini namanya perang di dunia maya yang mereka sebut dengan cyber jihad, cyber terrorism, dan kita harus melakukan cyber counter terrorism di samping kegiatan kontraradikalisasi untuk mencegah jangan sampai masyarakat yang rentan ini terkena pengaruh radikal. Ya, demikian dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan Kapolri dengan anggota Komisi 3. Kembali ke Sakti di studio. Baik, terima kasih Kezia Netania melaporkan dari Gedung DPR Jakarta.